Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem Bishem Hamashiach. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah di dalam esensinya itu tidaklah dapat dimengerti oleh siapapun, baik manusia maupun malaikat. Allah yang tidak dapat dimengerti itu dapat dimengerti melalui energi yang keluar dari dalam Allah. Energi ini tidaklah diciptakan, tetapi itu ada di dalam diri Allah. Di dalam menyatakan Allah melalui energi ini atau daya kuasa ini selalu memperlihatkan dalam bentuk manusia. Mengapa harus dalam bentuk manusia? Tentu saja mempunyai maksud. Penampakan dalam bentuk manusia itu adalah karena satu, untuk membuktikan atau supaya manusia dapat mencapai pengertian Allah. Sebab kalau Allah tidak menyatakan diri dalam wujud manusia atau mirip dengan manusia, maka manusia tidak mengerti Allah sama sekali. Tentu Allah tidak dapat menampakkan diri seperti makhluk-makhluk lain, umpamanya hewan atau pohon-pohonan, karena yang akan diajak bicara itu adalah manusia. Dan karena manusia itu pula sebenarnya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 27. Jadi, di dalam Allah memperlihatkan diri melalui daya kuasa itu berwujud seperti manusia, yang merupakan cara Allah untuk merendahkan diri di dalam takaran yang dapat dicapai atau dimengerti oleh manusia. Yang kedua, kalau kita melihat dalam sejarah Israel, mulai keluarnya dari tanah Mesir sampai zamannya mereka diboyong ke Babel, dan sesudah hancurnya kerajaan Yehuda, Bani Israel itu keterlaluan di dalam mereka mudah mengikuti penyembahan berhala seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir di sekitarnya. Malah setelah hancurnya kerajaan Salomo itu dibagi dua menjadi kerajaan Israel Utara dan Yehuda di sebelah selatan, itu disebabkan oleh kesalahan Raja Salomo yang menyembah berhala, yang mengikuti istri-istrinya yang kafir itu. Demikian juga dihancurkannya kerajaan Babel oleh Raja Asyur dan Yehuda oleh Raja Babel. Itu isi negeri itu dibawa ke Palestina. Itu semua disebabkan karena hukuman di dalam mereka menyembah berhala. Bani Israel mengalami kesembuhan dari penyembahan berhala sesudah pembuangan yang dipimpin oleh Ezra dan Nehemia. Padahal sesudah zaman itu tidak ada lagi nubuatan sang nabi yang muncul di Israel. Jadi semua nabi yang menubuatkan mereka yang kita punya sekarang ini diilhami sesudah dan ketika zaman pembuangan. Jadi artinya bahwa bangsa Israel masih mempunyai penyakit menyembah berhala itu sebelum zaman itu dimulai dengan zaman Musa. Oleh karena itu, Allah di dalam kebijaksanaannya berkenan untuk menyatakan diri dengan cara yang tidak mudah dimengerti oleh manusia, supaya jangan sampai bangsa Israel membuat arca
lalu disembah sebagai Allah menggantikan Allah yang hidup. Oleh karena itu, Allah memperlihatkan diri seperti manusia, tetapi wujudnya tidak tetap. Kadang-kadang seperti raja, kadang-kadang seperti manusia biasa, kadang-kadang seperti cahaya, kadang-kadang berwujud abdi Allah, kadang-kadang malaikat, dan lain-lainnya. Sehingga dengan demikian, bangsa Israel tidak bisa menetapkan wujud Allah itu. Jadi bangsa Israel yang penyakitnya itu menyembah berhala tidak akan bertambah parah lagi dengan membuat arca daripada Allah yang hidup itu. Yang demikian akan menghujat Allah. Ketika sudah pernah dinubuatkan bahwa Allah di dalam Sang Putra akan datang di dalam dunia menemui manusia dalam wujud manusia. Hal ini ditulis dalam Yesaya 5. Hal ini ditulis dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Mengenai penampakan dirinya menjadi manusia merupakan nubuat tentang datanya Sang Putra menjadi manusia. Itu jelas seperti apa yang ditulis di dalam Yohanes 12 ayat 37 sampai 41. Di mana Yohanes menulis bahwa penolakan orang-orang Yahudi kepada Yesus meskipun mereka sudah melihat semua mukjizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Penolakan orang Yahudi itu oleh karena sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Sebab Yesaya sudah melihat kemuliaan Tuhan Kristus yang akan ditolak itu. Jelaslah kemuliaan yang telah dilihat oleh Yesaya, yaitu Yesaya 6, itu tak lain adalah kemuliaan Allah ketika menyatakan diri kepadanya. Jadi kemuliaan Yesus atau kemuliaan yang telah dilihat oleh Yesaya, oleh Yohanes dikatakan sebagai kemuliaan Yesus atau Yahweh. Yang artinya bahwa apa yang dilihat oleh Yesaya itu sesungguhnya adalah mengenai hal akan datangnya Yesus di dunia ini. Demikian juga siapa yang rajin membaca kitab Injil akan mengerti bahwa julukan yang sering digunakan oleh Tuhan Yesus di dalam menyebut dirinya sebagai anak manusia. Padahal julukan anak manusia itu sebenarnya adalah kata yang digunakan oleh Nabi Daniel ketika dia melihat wujud Tuhan seperti yang lanjut usia dan yang seperti anak manusia. Oleh karena itu, kalau Tuhan Yesus mengatakan dirinya sebagai anak manusia, sebenarnya ia mengatakan bahwa aku ini loh anak manusia yang dilihat oleh Daniel. Dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa kalau penampakan dirinya, daya kuasa Allah dalam wujud mirip manusia itu adalah merupakan tanda atau merupakan peringatan bagi bangsa Israel bahwa dia itu akan datang berwujud manusia supaya bangsa Israel itu bersedia waktu ia datang. Tetapi sayang bahwa bangsa Israel sama sekali sudah buta setelah dia datang. Mereka menolak, bahkan menyia-nyiakan. Dengan demikian Allah berbicara kepada kita bahwa sebenarnya daya kuasa itu dapat kita terima dan kita lihat dan kita alami hanya kalau Allah itu datang berwujud manusia. Dan akan terjadi kalau manusia itu mau menerima dia. Dengan demikian mengalami pamanunggalan dengan Allah. Dan hal itu sudah terjadi
di dalam kedatangan Yesus, yaitu bahwa daya kuasa yang tidak diciptakan itu sudah menampakkan diri lagi melalui tubuh kemanusiaan Tuhan Yesus di Gunung Tabor yang bisa dilihat oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Maka dengan demikian jelaslah bahwa meskipun daya kuasa Allah atau kehadiran Allah itu ada di seluruh dunia, namun daya kuasa atau kehadiran Tuhan itu menampakkan diri lagi dalam cahaya tidak lepas dalam keadaan dengan pribadi Sang Putra. Karena dikatakan di dalam Ibrani 1 ayat 3 yang demikian. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi dunia ini ditopang oleh kuasa firman Kristus, yang ia sendiri adalah firman Allah itu. Dan penopangannya itu dilakukan di dalam daya kuasa atau kehadiran Allah yang berwujud cahaya yang tidak diciptakan itu. Cahaya yang tidak diciptakan itu akan diterima di dalam diri kita kalau kita dimanunggalkan dengan tubuh kemuliaan Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati itu melalui baptisan. Menurut Roma 6 ayat 1 sampai 6. Kita pun sudah disatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Padahal dalam kebangkitan Kristus itu cahaya kemuliaan Allah itu nampak di dalam tubuhnya dan melalui kemuliaan Allah, seperti dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat yang keempat. Kuasa kebangkitan itu datang kepada kita, dan kuasa kebangkitan itu dinyatakan kepada Yesus, dan kuasa kebangkitan yang tak lain adalah cahaya kemuliaan itu dapat kita punyai. Dan karena kita sudah manunggal dengan Tuhan Yesus. Dan kuasa atau daya kuasa Allah, cahaya yang tidak diciptakan ini, karena pemanunggalan kita dengan Tuhan Yesus dibagikan kepada kita melalui kuasa Roh Kudus. Karena itu, Roh Kuduslah yang diam di dalam hati kita. Dan daya kuasa inilah, yaitu daya kuasa yang tidak diciptakan inilah, yang disebut rahmat, yang akan membawa kita pada kemuliaan Allah sendiri, yang dengan demikian kita akan mendapat bagian di dalam kodrat ilahi, dan dengan demikian kita akan menjadi sama seperti Dia. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 2. Sehingga tubuh kita yang hina ini akan menyerupai tubuh Kristus yang mulia itu, karena kita sudah ambil bagian di dalam kemuliaan itu, seperti yang tertulis dalam Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Demikianlah sekarang kita telah mengerti bahwa jika kita berkata tentang panunggalan dengan Allah, maka panunggalan kita bukan panunggalan dengan esensi seperti agama Hindu dan kebatinan yang itu merupakan keyakinan mistik, teologi mistik yang salah. Teologi mistik dalam pengajaran ortodok yang adalah ajaran Alkitab ialah bahwa kita dipersatukan di dalam kodrat ilahi
di dalam cahaya kemuliaannya, yaitu di dalam kehadirannya, yaitu di dalam cahaya kemuliaan yang tidak diciptakan, yaitu di dalam rahmat kita akan dipersatukan, kita akan menjadi satu dengan cahaya tersebut, yang adalah kehadiran Allah sendiri di dalam kita. Oleh karena itu, kita dijadikan anak Allah, yang artinya kita mengambil bagian di dalam kodrat ilahi adalah berdasarkan rahmat. Karena rahmat itu juga sudah diam di dalam kita, berwujud daya kuasa Allah tersebut. Inilah yang dapat kita terangkan mengenai daya kuasa Allah. Jadi sekali lagi, kalau kita mengatakan tentang Allah itu, yang kita maksudkan ialah hakikat atau dat atau kejahatan atau usia. Dengan kata apa itu? Jawabnya kita tidak tahu. Allah itu tidak diketahui dalam datnya. Namun kalau kita bertanya tentang siapa Allah, Allah itu adalah yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kalau kita bertanya bagaimana Allah itu bekerja, Allah itu bekerja melalui kehadirannya, daya kuasanya, yang akibat sinar kemuliaannya yang tidak diciptakan, yang hadir di seluruh dunia dan yang diam di dalam kita. Sehingga akan menyebabkan kita mengalami kemuliaan Allah sendiri. Dengan demikian, penampakan diri daya kuasa Allah yang disertai dengan penampakan diri manusia ini, seperti sudah dikatakan, adalah merupakan nubuat tentang datangnya Yesus, datangnya sabda Allah menjadi manusia. Yang oleh karena itu, hanya di dalam Yesus saja telah dipersatukan antara yang ilahi dengan yang manusiawi di dalam pribadinya. Di dalam pribadinya ini telah terjadi hidup ilahi manusiawi yang telah dimuliakan itu, memberikan kepada semua orang yang sudah diselamatkan atau dimanunggalkan di dalam kematian dan kebangkitan di dalam namanya. Energi ilahi atau daya kuasa, atau disebut juga rahmat yang menyucikan. Jadi kemanusiaan dari Kristus yang sudah dimuliakan itu dialami melalui kehidupan gereja. Jadi Kristus menjadi hidup ilahi yang tak tercipta, artinya hidup kekal bagi kehidupan tiap-tiap orang Kristen. Gereja adalah nyata dan merupakan suatu masyarakat atau persekutuan yang nyata yang dapat dilihat dengan mengalami pengilahian di dalam Kristus. Seorang anggota gereja yang hidup di dalam Kristus juga dengan saudara-saudara Kristen yang lain, di mana Kristus itu hidup. Terang dari Gunung Tabor yang disebut oleh para murid pada waktu Yesus dimuliakan itu, bagi beberapa orang adalah merupakan pengalaman sebagai tanda pertumbuhan di dalam proses pengilahian dari eksistensi pada dirinya sendiri yang terpisah dari keilahian yang disimpulkannya, dan ini pula bukan merupakan ilusinasi, tetapi ini betul-betul merupakan sifat keilahian Yesus sendiri yang dilihat oleh ketiga rasul itu. Jadi orang Kristen yang sesungguhnya berkembang di dalam kerohaniannya, meskipun mereka tidak dapat melihat esensi Allah, tetapi mereka sebenarnya melihat Allah di dalam daya kuasanya ini. Daya kuasa Allah atau kuasa terang yang tidak diciptakan, atau yang disebut dalam bahasa teologi ortodok adalah terang Tabor,
karena menampakkan diri pada waktu Kristus dimuliakan di atas gunung Tabor itu. Bagi orang Kristen yang tinggi di dalam pengalaman rohaninya, itu merupakan kehadiran Allah sendiri yang dapat diilhami oleh manusia Kristen. Dan orang Kristen dipanggil untuk mengalami sinar yang tidak diciptakan yang ada di dalam dirinya ini, bukan hanya melalui pengetahuan otak, tetapi melalui pengalaman yang sejati pula. Hal ini terjadi di dalam pengalaman gereja ortodok. Banyak sekali orang yang sudah mengalami demikian, seperti contoh sering digunakan ialah pengalaman seorang suci yang bernama Serafim, ya, jana suci Serafim dari Rusia. Dia hidup dalam abad ke-19, di mana dia mengalami bahwa Roh Kudus itu atau daya kuasa itu memancar di dalam dirinya, bukan di dalam arti kiasan, tetapi dalam arti sesungguh-sungguhnya. Sehingga kulitnya bersinar, dan matanya itu pun bersinar seperti matahari. Sehingga murid-muridnya pada waktu itu tidak dapat tahan untuk melihat dia. Karena pada waktu itu dia sudah mengalami terang. Terang yang tak diciptakan ini yang nanti akan memuliakan kita. Jadi terang kemuliaan Allah atau cahaya yang tidak diciptakan atau daya kuasa Allah ini dapat dialami oleh orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup dalam kesucian. Hidup dalam perlawanan akan kehendak daging. Sehingga kekristenan bukan hanya merupakan reka-rekaan akal, namun merupakan persatuan dari kemuliaan dan daya kuasa Allah itu sendiri. Inilah panggilan semua orang Kristen. Kita dipanggil untuk menjadi suci, berarti ikut ambil bagian di dalam kesucian Allah yang terdapat di dalam kemuliaan Allah, yaitu daya kuasa Allah yang tak terciptakan itu. Demikianlah apa yang kita terangkan tentang daya kuasa Allah ini, yang juga disebut rahmat yang diam di dalam kita, yang dapat mengakibatkan pengilahian kita, yaitu kita mengambil bagian di dalam kodrat ilahi, dan daya kuasa ini dibagikan kepada kita melalui karya Roh Kudus itu sendiri. Namun bukan pribadi Roh Kudus yang diam di dalam tubuh kita, tetapi Roh Kudus yang dalam kuasa itu yang diam di dalam kita. Karena pribadi Roh Kudus itu satu dengan Bapa dan Putra. Mereka di dalam kesatuan Tritunggal Kudus itu. Tetapi pemberian dari daya kuasa Allah yang adalah kehadiran Allah itu sendiri dilakukan oleh pribadi Roh Kudus. Sehingga tinggalnya daya kuasa Allah yang disebut rahmat itu diam di dalam diri kita, juga disebut dengan tinggalnya Roh Kudus di dalam kita. Demikian paparan yang dapat kita berikan pada saat pagi hari ini. Kiranya paparan ini dapat membawa kita pada pengetahuan yang lebih dalam mengenai kelanjutan dari apa yang disebut daya energi Allah atau daya kuasa Allah. Akan kita lanjutkan pada hari berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.